Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabar kalian? Sehat nggak? Sehat, baik. Liburannya gimana? Liburannya di rumah aja. Wow. Jadi sebelum kita mulai pelajaran, kalian udah tahu belum sih nama Miss itu siapa? Belum. Jadi perkenalkan, nama saya Yuliana. Kalian bisa manggil saya Miss Yuli. Hai Miss Yuli. Oke, jadi di sini kita bakal ngebahas tentang exposition text seperti di layar kalian. Tapi sebelum mulai pelajaran, kita baca Al-Fatihah dulu dalam hati ya. Doa dimulai. Hai. Kita mulai ya. Kita hari ini bakal ngebahas tentang exposition text. Si exposition text itu ada hermeneutical exposition dan analytical exposition. Tapi yang bakal kita bahas hari ini adalah analytical exposition. Di sini ada penjelasan tentang analytical exposition adalah teks yang menguraikan ide penulis tentang fenomena di sekitarnya. Fungsinya adalah untuk meyakinkan membaca bahwa gagasan yang disampaikan tersebut adalah penting. Teks analytical exposition ini termasuk teks argumentasi karena di dalam terkandung pendapat penulis yang pada akhirnya mengajak membaca untuk melakukan sesuatu seperti yang disampaikan oleh penulis. Argumen-argumen di dalam teks analytical exposition didukung dengan fakta-fakta yang mendukung argumennya. Definitionnya, analytical exposition text is a text that elaborate the writer's idea about the phenomenon surrounding. Teks yang menyampaikan pendapat tentang fenomena di sekitar. Kata exposition diambil dari kata expose yang berarti memaparkan dan analytical yang berarti menganalisis. So we can say that analytical exposition means we try to analyze the things and explain it to other people about the certain phenomena. Next, di sini ada struktur dari teks analytical exposition. Pertama ada tesis. Tesis memperkenalkan topik dan menunjukkan posisi penulis terhadap masalah yang dijelaskan. Jadi bagian ini tuh memperkenalkan topik yang akan dibahas dan menunjukkan sudut pandang serta keberpihakan sang penulis. Bagian ini juga menuliskan argumen yang akan dibahas dan dielaborasikan di bagian selanjutnya. Kemudian ada menjelaskan argumen yang mendukung posisi penulis dengan menampilkan fakta-fakta. Bagian ini berisi poin yang akan dielaborasi dan telah dituliskan di bagian tesis. Kemudian ada reiteration atau pengulangan, atau kita juga bisa sebut conclusion atau kesimpulan. Bagian ini tuh berisi kesimpulan. Pada bagian ini ditekankan kembali apa yang disampaikan dan dari keberpihakan penulis terhadap fenomena tersebut. Sampai sini kalian udah paham? Paham. Lanjut nih. Oke. Lanjut ya. Nah, di sini ada frase dalam membuat kesimpulan. Pertama, biasanya kita tuh pakai from the fact above, we can say that bla 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 bla. Then I personally believe bla 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 bla. Therefore my conclusion is bla 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 bla. In conclusion, why am I mention the reiteration first? This is specific feature of anal karena inilah yang membedakan teks eksposisi lainnya, alias hermeneutical exposition. Kalau di hermeneutical kita bakal mengutarakan saran dari penulis tentang apa yang sudah kita bahas, sedangkan reiteration kita hanya mengulang kembali gitu. Paham nggak? Paham, insyaallah. Baik, Miss lanjut ya. Ya, Miss. Nah, di sini ada karakteristik of analytical.
Pertama, analytical expression itu pasti pakai simple present tense. Kemudian ada adjective, adverb, terus pakai banyak menggunakan conjunction juga seperti first, then, next, terus firstly, secondly, thirdly, terus kemudian common and complex sentence. Di sini kita harus banyak sumber yang harus kita baca karena itu adalah poin-poin penting gitu loh. Terus berisi argumen-argumen, banyak menggunakan kata yang mengandung sebab akibat. Paham? Oke. Jadi apa sih fungsi dari analytical exposition? Fungsi dari analytical exposition tuh yaitu meyakinkan membaca atau pendengar bahwa tema yang diangkat menarik untuk dibahas melalui pendapat yang dipaparkan. Kemudian pastinya dia itu menganalisis sebuah topik ya. Terus to find the reader that the topics present was an important topic to be discussed or gain attention by way of providing arguments or opinion that support the main idea. Selain menganalisa, kita juga harus meyakinkan bahwa membaca bahwa topik yang kita baca itu sangatlah penting sehingga dapat menarik perhatian gitu. Jadi kayak orang-orang tuh kayak jadi ih keren nih ininya apa artikelnya gitu. Jadi kayak harus benar-benar mudah dipahami terus menarik perhatian orang-orang gitu. Kemudian lanjut. Nah, di sini ada topik yang sering dibahas di analytical. Pertama itu ada National Examination for Student, Full Day School System in Indonesia, head speech comment on social media, terus ada minimum X use smartphone. Sampai sini kalian paham? Ada yang ditanyain nggak? Enggak, Miss. Oke. Nah, ini contoh analytical exposition dalam kalimat. Judulnya Why Should We Celebrate Mother's Day? Miss baca ya. The mother is everything for us when we were babies. Our lives depend on him when we need help. We call the mother crying. The mother also protect us from danger and take care of ourselves. We must respect for several reasons. First, we thanks mom for all the ones that keep us when they need. She also has when we are sick. She always pray for us so that we always healthy. Mom always get up early to prepare breakfast. Second, we need to apologize for any mistake we both realize and not realize. We probably been acting rude or impolite to mother of lies. Third, we must always thanks for having had a mother. Many people who had lost his mother. Mother's Day is a time to give gifts to the mom that we love. Jadi ini contohnya ya. Pertama, jadi bagian pertama itu, yang bagian pertama ini ada. Kalian tahu nggak bagian pertama ini apa? Oke, jadi bagian pertama ini kita udah bahas tadi kan, bagian pertama itu ada tesis. Jadi bagian ini itu yang memperkenalkan topik yang akan dibahas, menunjukkan sudut pandang serta keberpihakan sang penulis. Jadi ini tesis, yang dimaksud tesis ini bagian pertama. Terus yang kedua, nah ini baru mulai ke argumennya. Nah ini ada kata-kata first kan, yang pakai kata-kata itu tadi. Terus dan yang paragraf selanjutnya ini masih argumen juga. Nah yang terakhir masih argumen tapi kita juga bisa sebut dengan reiteration atau bagian kesimpulannya. Jadi kita hanya mengulang kata-kata, hanya menekankan apa yang disampaikan dan keberpihakan terhadap fenomena tersebut gitu. Jadi gitu guys. Kalian ada yang mau ditanyakan nggak?
Itu doang sih yang bakal dibahas hari ini. Kalian paham nggak? Iya, Miss. Lanjut. Itu doang sih untuk hari itu aja sih untuk hari ini untuk pembahasannya. Jadi besok kalau kalian kasih tugas, kalian mau nggak? Ya, jangan dong, Miss. Tapi jangan banyak. Enggak kok, kalian kayak cuman kayak suruh nyari kalimat, kalian bikin kalimat apa sih analytical exposition tuh kayak gimana gitu. Jadi kalian tuh harus paham, kalian harus buat tuh urutannya yang bener, ada tesis, ada argumen sama reiterationnya tuh harus benar gitu loh. Jadi besok untuk pertemuan selanjutnya kita bakal bahas itu. Oke, Gimana? Miss. Oke ya, jadi minggu depan ya, minggu depan itu dikumpul. Iya, Miss. Baik. Ada yang mau ditanyain nggak? Miss, Tidak, kalau Miss. nggak bisa nggak usah ngumpul, Miss. Ya kalau harusnya ngumpul, soalnya biar kalian paham juga, biar kalian belajar gitu. Kalian bisa kok lihat-lihat di Google, banyak kok di Google insya Allah. Jadi ya tidak ada kata untuk tidak bisa ya. Baik. Oke, itu Rizka kemana? Kayaknya sinyalnya jelek, Miss. Oh iya, ya udah. Kalau nggak ada yang mau ditanyain, nanti absennya ada di grup kelas ya. Iya, Miss. Kalian tinggal absen di sana. Oke. Oke, ada yang mau ditanyain nggak? Tidak, Miss. Oke, kita akhiri pertemuan kita dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.